Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, saya guru di SMK Negeri 1 Lamongan. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan materi media pemasaran online di kelas 12 OTKP SMK Negeri 1 Lamongan. Nah, untuk lebih jelasnya berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin ketua kelasnya. Muiz, dipimpin berdoa nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini nanti berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya ya. Untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Iza bisa dipimpin. Anak-anak silakan berdiri. Agak tengah sedikit. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Iza. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, Budila pengen melihat cek kehadiran ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Oke, Budila absen dulu ya. Laila Firda, Lani, Maesha, Manda, Mar'atus Solihah, Melisa, Muizuddin, Nabila Salsabila, Nelo, Nelly Ayu, Niken, Nivia, Novita Livia, Nur Aziza, Nur Bey, Nur Diana, Nurul. Baik, pelajaran hari ini Budila adakan pretest terlebih dahulu ya. Silakan dibuka HP-nya. Silakan kalian buka HP-nya, dibuka semua HP-nya. Di sini ada alamat, silakan kalian ketik, browsing. Diklik alamat ini, kalian ketik, mungkin nggak bisa ngeklik ya. Silakan
Nih, kecil sekali, Mas. Nih, pretest. Di sini, di materi yang pertama ada pretest, dikerjakan. Mulai kuis. Belum. Kelas yang produk kreatif. Soalnya ini banyak kelas ya. Yang SMK 1 kok nggak ada? Sudah selesai semua? Sudah, oke. Tadi yang Bu Dila sampaikan di depan itu adalah pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang pemasaran online. Jadi tadi yang soal kalian kerjakan itu soal tentang pemasaran online, ya. Di sini Bu Dila punya gambar, silakan diperhatikan. Kalian tahu gambar apa ini, Nak? YouTube sama Twitter. YouTube sama Twitter ini biasanya digunakan untuk apa? Video, lihat video, lihat konten, lihat video. Tujuannya apa? Kalian melihat video itu, Nak? Biar nambah pengetahuan. Saat kalian lihat video di YouTube, pernah nggak kalian melihat sebuah pemasaran? Pernah nggak lihat di situ ada yang lagi buat konten pas makanan, wah enak ya ini makanannya, gitu ya? Terus sama saat melihat itu kepengen nggak mencicipi makan itu? Itu sudah masuk sebuah pemasaran. Saat orang lain terpengaruh dengan apa yang kita tampilkan dan kepengen memakan dan membeli sebuah barang atau produk, sudah masuk ke dalam sebuah pemasaran, ya. Tapi dia dengan menggunakan media YouTube, bisa menggunakan media Instagram, TikTok, macam-macam ya. Nah, itu nanti yang akan kita bahas hari ini. Nah, ini ya Instagram ya. Sama satu lagi TikTok yang mungkin kalian suka ya, buat konten joget-joget gitu ya. Nah, ini nanti Bu Dila di pertemuan selanjutnya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat promosi online. Ya, bisa buat Instagram, bisa pakai TikTok. Pokoknya yang penting sampean menjual barang dan orang lain tertarik dengan melihat kontennya sampean, gitu ya. Oke, jadi materinya hari ini kita tentang media pemasaran online. Oke, kompetensi dasar yang ingin Bu Dila capai nantinya yaitu 3.12 tentang menerapkan media promosi untuk pemasaran online dan 4.12 yaitu membuat media promosi untuk pemasaran online. Jadi nanti Bu Dila pengen sampean bisa menguasai semua ini. Ya. Adapun indikator pencapaiannya, yang pertama, setelah kalian menganalisis video yang nanti Bu Dila tampilkan, sampean bisa menyimpulkan berbagai pengertian dari pemasaran online. Yang kedua, bisa menganalisis berbagai media pemasaran online dan menentukan langkah-langkah pembuatannya bagaimana. Untuk yang 4 titiknya, diharapkan siswa dapat merumuskan rancangan pemasaran produk melalui media online, membuat pemasaran, dan bisa melakukan pemasarannya secara langsung. Ya, jadi Bu Dila pengen nanti sampean bisa praktek. Ya, tujuan. Oke, sekarang Bu Dila pengen tanya, apakah kalian pernah berjualan, apa kalian pernah membeli sebuah barang melalui Shopee atau Lazada? Pernah? Sering? Seneng enggak? Kenapa seneng? Alasannya kenapa? Lucu? Ada lagi? Lebih suka mana nih, belanja pakai online atau datang ke pasar langsung milih-milih barang? Kenapa? Lebih simpel. Terus apa lagi? Banyak flash sale tuh ya. Terus apa lagi? Bu, aku males gerak nih Bu. Ya, anak zaman now ya. Bu, aku males keluar rumah Bu. Wes, Grab aja lah. Tuh ya, beli makanan, nggak usah pergi, tinggal duduk manis di rumah, kita order, datanglah nanti. Tuh ya,
Enaknya zaman sekarang dengan perkembangan teknologi, ya, semakin mudah untuk mendapatkan sebuah barang. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa definisi dari media pemasaran online. Menurut beberapa ahli ya, di depan bisa kita lihat. Menurut Cevi, segala bentuk promosi produk atau jasa melalui internet. Kalau menurut Marwan, pemasaran online yaitu usaha merencanakan kiat-kiat untuk menjual produk secara online. Jadi intinya sama dengan pemasaran pada umumnya, hanya saja di sini dia menggunakan media online atau internet. Ya, jadi kalau kita menjual barang, memasarkan barang, memperkenalkan produk, saat kita melakukannya dengan menggunakan internet, ya, dengan media sosial apapun, itu sudah masuk ke dalam kategori pemasaran dengan menggunakan media online. Bu Dila ada video, ya. Bu Dila tampilkan video ya, silakan diamati ya. Kelihatan ya?
Oke, itu tadi video yang kita amati bersama ya. Oke, capek? Lemes? Nah, kita ice breaking sebentar ya, biar lebih semangat ya. Ice breakingnya kita nyanyi lagu Potong Bebek Angsa. Mau? Bisa? Saya diperhatikan tangannya Budila ya. Semakin kencang semakin bagus nanti ininya ya. Semangat ya. Siap? Kita mulai. Tepuk tangan. Semangat ya, semangat untuk hari ini. Oke, kembali lagi ke materi. Tadi sudah kita lihat video pembelajaran tentang apa itu media promosi online ya. Sudah banyak sekali yang kita lihat tadi. Dari materi itu tadi, apa saja yang kalian dapatkan, Nak? Definisi pemasaran online. Apa itu pemasaran online? Siapa yang tahu? Angkat tangan, satu. Iza mungkin bisa. Apa itu pemasaran online, Nak? Oh ya, nggih, monggo. Iza masih malu-malu nih. Ya. Upaya yang dilakukan produsen untuk melakukan pemasaran suatu produk yang ingin dijual dengan menggunakan media internet. Iya, betul. Itu ya. Jadi segala macam bentuk promosi atau perkenalan kita. Promosi tahu ya, Nak ya, promosi ya? Ya, jadi suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan produk kita, ya. Coba misalkan kita punya sebuah barang, kita jualan, terus orang lain tidak tahu apa yang kita jual. Bagaimana orang lain akan membeli jualan kita kalau mereka aja tidak kenal? Sama halnya kayak kita sekolah gitu ya. Kalau kita nggak kenal ya nggak mungkin ada. Kalau kita nggak kenal SMK Negeri 1 Lamongan, mana mungkin ada orang yang mau sekolah di sini gitu ya. Jadi perlu yang namanya promosi atau memperkenalkan. Nah, promosi ini atau memperkenalkan sebuah barang ini dilakukan dengan menggunakan media online. Sebenarnya bisa dilakukan dengan tanpa menggunakan media, secara langsung bisa. Tapi karena sekarang kondisi yang serba canggih, ya, HP pasti ada di telapak tangan kita, ya kan? Pasti di situ melihat apa? Sosmed, itu ya. Jadi menggunakan media online ini dianggap yang paling efektif. Ya, tanpa perlu kemana-mana, kita sudah bisa melihat siapapun yang posting di situ. Orang dari manapun kita bisa melihatnya. Ya, ada postingan dari teman kita yang ada di Kalimantan gitu ya. Kita sudah bisa melihat meskipun kita ada di Lamongan. Nah, itulah manfaatnya media pemasaran online. Dari situ kita bisa memanfaatkan ya untuk kita nantinya bisa mempromosikan produk kita. Kita ada praktek ya, praktek jualan ada. Nah, itu nanti kalian bisa memanfaatkan media online ini untuk memasarkan. Ya, kemarin Budila sudah pakai kelas yang OTKP satunya ya, melakukan promosi dengan menggunakan media online itu sehari pesanannya sampai mencapai 300. Nah, berarti sangat luar biasa ya media online ini ya. Sehari posting, misalkan nggak di close di hari itu, mungkin pesanannya bisa sampai ribuan. Itu ya. Tapi kemarin Budila minta di close aja, jangan terlalu banyak karena kita masih sekolah, khawatirnya nanti mengganggu kegiatan sekolah yang lain. Cukup 300 itu sudah banyak. Nah, berarti di sini media pemasaran online itu sangat luar biasa. Oke, untuk kegiatan kita hari ini kita akan berdiskusi bersama untuk memecahkan sebuah permasalahan. Itu ya. Kelompoknya 4-4. Ini aja 2 bangku digabung ini ya, hadap-hadapan. Budila bagikan lembar kerjanya. Di lembar kerja ini nanti sudah Budila buat ada di situ permasalahan yang harus kalian pecahkan dan
Oke, sebelum presentasi, biar semakin semangat, Bu Dila bilang, SMK bisa jawab ya? Oke, 1, 2, 3. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa, hebat. SMK Negeri 1 Lamongan? Tambah. OTKP? Excellent. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Nita Safira. Saya berasal dari kelompok 2. Saya Sita Utambari. Kami akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan aplikasi Grab, yaitu kelebihannya banyak diskon dan layanan cepat, serta kekurangannya yaitu sulit mencari driver saat hujan dan ongkir mahal, serta strategi pemasaran yang digunakan masing-masing gambar, yaitu kami menggunakan Grab, yaitu melalui iklan TV atau sosmed, dan juga melalui brosur. Dan yang aplikasi kedua yaitu Traveloka, yaitu kelebihannya mudah mencari tiket berpergian, dua lebih praktis, dan untuk kekurangannya yaitu sulit untuk diakses dan tiket lebih mahal. Strategi yang digunakan yaitu melalui iklan sosmed seperti YouTube, TV, dan dipasang di papan iklan. Oke. Untuk pertanyaan pertama, Jika diberi kesempatan untuk menjadi wirausaha muda, kami lebih memilih berjualan di pasar, dikarenakan masih banyak yang berminat atau mengunjungi tempat jualan langsung, dan lebih mudah untuk diketahui banyak orang. oke, cukup. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada? Tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Ini ya, tadi kelompok 4 menyampaikan jika diberi kesempatan untuk berwirausaha, kelompok 4 lebih suka berjualan langsung di pasar. Alasannya adalah karena lebih mudah dilihat oleh konsumen gitu ya. Dan lebih konsumen bisa melihat secara langsung barangnya, mungkin seperti itu. Itu ya. Untuk dua gambar yang dipilih yaitu Grab sama Traveloka. Kelebihannya tadi banyak diskon, untuk kekurangannya susah untuk cari driver saat hujan, saat musim hujan gitu ya. Untuk yang strategi iklannya biasanya menggunakan sosmed, brosur gitu. Untuk yang Traveloka kelebihannya mudah mencari tiket pakai aplikasi gitu ya. Tapi di sini kekurangannya adalah tiketnya sedikit mahal dibandingkan dengan kalau nggak pakai aplikasi Traveloka. Terima kasih untuk kelompok 4, tepuk tangan, silakan duduk kembali nak. Selanjutnya kelompok 2. Ayo. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Melisa Anita. Saya Seni Mulia Sendiri. Kenapa? Saya Ayati Bersatika. Saya Rahmat Chandra Lestari. Baik, langsung saja saya akan bacakan. Yang pertama, kita memilih aplikasi Shopee. Kelebihan dan kekurangan. Yang kelebihan dari Shopee yaitu banyaknya promo yang menarik dan juga dapat menjangkau lokasi pemesanan yang jauh. Yang kekurangannya yaitu banyaknya barang yang tidak sesuai dan tidak sama antara gambar dan juga yang datang aslinya. Strategi pemasaran yang digunakan di masing-masing gambar yaitu terdapat fitur live untuk mempromosikan suatu produk. Yang kedua yaitu kolaborasi dengan artis-artis ternama. Yang kedua, kita
untuk tadi jika diberi kesempatan untuk berwirausaha, lebih suka jualan di pasar atau di rumah? Lebih di online bukan Dari rumah. Oke, alasannya kenapa? Lebih mudah. Nggak harus berangkat ke pasar ya. Meskipun kita baru bangun tidur, langsung jualan bisa ya kalau di rumah ya. Kalau di pasar, mandi dulu, pakai bedak dulu gitu ya. Oke. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada, cukup? Oke, terima kasih untuk kelompok 2, silakan ditutup kembali. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok berapa? 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Nama saya Selasa Diana. Saya Amanda Ujianisma. Saya Rara Novita Rahmatini. Kami akan terlebih dahulu menjawab nomor 1. Jika kalian diberi kesempatan untuk menjadi wirausaha muda, kira-kira kalian lebih suka berjualan di pasar atau berjualan di rumah? Kami memilih untuk berjualan dari rumah. Dari rumah, alasannya? Alasannya karena lebih efisien waktu dan tempat. Biaya promosinya juga terjangkau dan lebih banyak peminatnya. Oke, terus lanjut. Untuk pertanyaan nomor 2, kita memilih aplikasi Shopee. Kelebihan banyak flash sale, dapat gratis ongkir, sering mendapat cashback. Kekurangan adanya biaya penanganan, pengemasan kurang aman. Strategi pemasaran yang digunakan sering melakukan TV show, mengundang bintang besar untuk menjadi WA sampai luar negeri. Iklan melalui laman media sosial yang lain. Yang kedua, Tokopedia. Kelebihan, kualitas barang terjamin, penanganan atau pengiriman cepat, banyak pilihan. Kekurangan, harganya mahal, jarang adanya gratis ongkir, biaya pengiriman mahal. Strategi pemasaran yang dilakukan adalah melakukan TV show, mengundang bintang besar dalam dan luar negeri. Iklan melalui laman web yang lain. Oke, cukup. Ada tanggapan? Dari kelompok 1 tadi suka berjualan dari rumah ya, online ya, karena di sini efisien waktu dan tempat. Nah, untuk yang produk yang dipilih ada Shopee sama Tokopedia. Seperti yang sudah disampaikan, ada tanggapan nak? Tidak ada, cukup. Nah, kasih aplaus untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat, terima kasih. Dari semua yang presentasi tadi, bukan berarti ada yang benar, ada yang salah, enggak. Yang dari rumah juga bagus ya, karena di sini sudah modern, lebih suka menggunakan teknologi gitu ya, karena dianggap angkatannya kalian ini mungkin angkatan mager gitu ya, males gerak gitu ya, jadi lebih suka yang dari rumah, pakai HP aja Bu, kita sudah bisa jualan dapat uang banyak. Oke, tapi ada juga yang lebih suka berjualan secara langsung ya. Ada orang itu yang mengatakan kalau nggak lihat barangnya kok nggak sreg gitu ya, ada yang seperti itu juga, enggak apa-apa, enggak masalah, semuanya bagus untuk dilakukan. Yang tadi mengikuti tren yang dari rumah karena menggunakan media online dari rumah, mengikuti tren. Yang masih langsung dia masih memikirkan kualitas gitu ya. Pernah nggak punya masalah saat pembeli menggunakan media online? Masalahnya apa ini? Oh, itu yang paling sering adalah barang tidak sesuai, apalagi kadang ukuran gitu ya. Kadang biasanya saya itu ukuran L gitu ya, pas waktu beli barangnya datang jeng kecil, nggak bisa dipakai, akhirnya tidak terpakai. Itu kalau kita nggak melihat langsung barang yang kita beli, karena kita lihat di gambar sudah bagus gitu ya. Makanya di sini kalau nanti Saman memasarkan sebuah barang melalui media online, diharapkan barang itu sesuai dengan apa yang kalian tampilkan saat promosi gitu ya. Jika tidak, bagaimana? Sekali kalian jualan akan laku banyak, tapi nanti saat kedua kalinya nggak ada yang beli lagi, mereka akan kecewa gitu ya, karena yang ditampilkan tidak sesuai dengan yang
dibeli gitu ya. Jadi yang pertama adalah menjaga kepercayaan pelanggan. Apa yang sampean jual ya itu yang diposting gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan nak? Apa saja yang kita dapatkan hari ini, kita refleksi lagi dari pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir. Apa yang masih kurang? Sudah paham tentang media pemasaran online? Sudah. Kira-kira pertemuan selanjutnya nanti Bu Dila ajak kalian untuk membuat video pembelajaran online bisa? Bisa ya. Sudah bisa Canva? Bisa. Pakai Capcube? Bisa. Nah, ini sudah pinter. Nanti kita bisa memanfaatkan Canva sama aplikasi, bisa Capcube, bisa KineMaster, macam-macam ya. Itu nanti kita bisa membuat sebuah video pemasaran online yang nantinya bisa kita posting di sosmed kita untuk memasarkan produk. Tapi nggak hari ini ya, nanti di pertemuan yang akan datang. Oke. Yang paling menarik dari pembelajaran kita hari ini, wak-wak. Apa? Yang paling menarik kira-kira apa? Diskusinya? Diskusinya. Seneng belajar diskusi? Kalau belajarnya Bu Dila kasih masalah, diskusi gitu seneng? Lebih seneng mana sama dengerin Bu Dila ngomong dari awal sampai akhir kayak gitu? Dua-duanya seneng. Nah, Bu Dila mencoba pembelajaran baru, Bu Dila kasih masalah, kalian coba untuk berdiskusi memecahkan masalah itu. Permasalahan itu Bu Dila ambil dari kehidupan sehari-hari. Ya, harapannya nanti saat kalian sudah lulus, saat ada permasalahan di kehidupan sehari-hari, kalian bisa mencari solusi dari permasalahan itu. Tuh ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan, nak? Tidak ada. Sebelum kita akhiri, kita kerjakan lagi post test seperti yang tadi, dibuka lagi game class-nya. Tuh ya. Tadi yang atas pretest, sekarang yang bawahnya post test. Tuh ya. Bisa tadi Selasa? Nggak bisa. Oke. Ya, nggak bisa. Yang post test. Yang post test. Oke, mulai kuis. Bisa? Kembali. Ini kelas kalian? Maisa, Sugeng, Umiantos ya. 80, Novita 90. Wah, bagus-bagus nih nilainya ini. Muiz 90, Melisa 100, Maratus Solihah 90, Seni Mulia ini ya. Ada yang masih 60, enggak apa-apa. Ini berarti butuh belajar lagi ya. Olivia nanti belajar lagi tentang materi ini. Ya, Sinta Wulandari. Kalau Bu Dila lihat dari nilai yang kalian peroleh, ini ya, sudah bisa dikatakan bahwa pembelajaran kita hari ini berhasil. Nilainya sudah di atas KKM semuanya. Ya, semoga nanti pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik lagi ya. Oke, kesimpulannya hari ini kita tahu apa saja definisi pemasaran online apa itu? Media promosi yang menggunakan internet, aplikasi internet, semua yang menggunakan jaringan internet bisa dikatakan sebagai media promosi online. Di sini ada beberapa kelebihan sama kekurangan ya. Kelebihannya apa kira-kira nak kalau kita pakai di aplikasi sosmed? Lebih simpel, banyak orang yang melihat apa? Banyak dijangkau orang. Kita ada di Lamongan, bisa dilihat oleh orang lain yang di luar Lamongan gitu ya. Itu lebih enak. Kekurangannya apa? Kira-kira kekurangannya? Yang nggak punya internet nggak bisa lihat Bu. Ya benar ya. Orang yang di daerah listrik, yang listrik belum masuk, belum ada internet itu juga nggak bisa lihat. Itu sedikit kekurangan, nggak apa-apa. Kita pakai di kelebihannya. Dari semua materi yang Bu Dila sampaikan, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Cukup untuk hari ini? Oke, sebelum Bu Dila tutup, kita berdoa dulu sebelum pembelajaran. Oke, sebelum berdoa, SMK? Bisa. SMK? Bebas. SMK Negeri 1 Lamongan? Tambah. OTKP? Excellent. Oke, tepuk tangan. Oke, Bu Kemen berdoa.
Siapa? Muiz? Dipimpin berdoa dulu, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka. Sampai di sini pertemuan sama Budila. Budila akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.